kita laksanakan sesuai amanah ADART. Selanjutnya Jenderal Bayu yang ketuanya Pak Agus, kemudian Kota Tasikmalaya kita Heri, kemudian Kabupaten Bidang, Kang Jaya. Itu kita harus tunggu yang baru dilakukan adalah sore ini kita bisa sama-sama berkumpul ya, silaturahmi. Ya tentu silaturahmi yang utamanya ya, samping kita nanti akan membahas beberapa agenda yang tadi yang sudah disampaikan oleh Sekjen ya. Sekjen, Gedung, para wakil ketua, para wakil kadis, para biro ya, ini semua ya masih mendukung. Alhamdulillah pada sore ini dilaksanakan secara rutin ya. Kita berharap pleno itu rutin gitu ya. Baik itu pleno yang sifatnya terbatas, jadi pleno itu sebenarnya harusnya sih semua ya, tapi dalam kondisi tertentu tidak disalahkan. Kemudian kita buat pleno terbatas, pleno normal biasa, atau bahkan pleno diperluas gitu ya. Nah, kita hari ini tidak mengundang Wanhat gitu ya, jadi dia nanti kita laporkan ke Wanhat. Dan prinsipnya setiap informasi yang ada kalau verifikasi terhadap kepengurusan, pengajuan pengurus itu kita lakukan ya, akan kita lakukan seperti juga kita dilakukan oleh pengurus pusat. Verifikasi itu menjadi sangat penting. Bisa jadi yang diusul supaya teman-teman juga paham ya, masa meninggalnya Bang Sahat, kemudian mengajukan PLT-nya kemudian tidak kita setujui, ya, karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian sudah kita tetapkan, saya kira sudah ada surat resminya belum di kita ya, PLT yang sudah ditetapkan belum? Nggak selesainya karena nggak ada muscap, gitu ya, nggak selesainya karena nggak ada muscap. Ini jadi untuk muscap aja di Purwakarta masih ada kendala, gitu ya. Kaitan dengan siapa yang mau maju, ada ya biasa, setiap cabang ada dinamika itu biasa. Saya kira untuk dinamika ini kita hargai dinamika ini, tapi kita tahu bahwa kita mendapat berita kabar ya, saudara kita ketua akhirnya malam ini ya. Jadi apa yang terjadi, walaupun insight saya sudah dapat dari teman kita Kang Wahyu misalnya, tapi insight itu bisa jadi yang lainnya ada nanti disampaikan. Saya kira itu ya untuk ini karena banyak yang nanya ya, gimana sikap ketua nih gitu kan? Kalau di Tasik Kota GM-nya sudah merapat menjadi keluarga besar, sedangkan di Tasik Kabupaten ini tidak akan seperti itu. Nah, itu kan ini peran tugas di bidang quarternya masing-masing, ya kan, sesuai dengan tugas pertama yaitu tentang pelaksanaan muscap. Saya hari ini memang sebagai wakil ketua sama ketua PD di bawah lari, kejar kita untuk bagaimana melakukan proses konsolidasi organisasi kita yang kita cintai ini dengan baik. Tidak bosan-bosannya ketua, saya mau izin agak sedikit panjang teman-teman, bahwa proses konsolidasi yang dilakukan oleh ketua ini kita lakukan secara paralel. Baik konsolidasi fungsional, biro-biro kita sudah terbentuk, organisasi pendukung sudah terbentuk. Tadi ketua sampaikan mungkin ke depannya badan yang memang dituang dalam anggaran dasar rumah tangga itu bisa terbentuk. Termasuk hari ini yang ketua bicarakan konsolidasi struktural berkaitan ucap-ucap. Kita sudah bagi habis semua tugas peran wakil ketua dengan quarternya masing-masing. Mas Gatot bagaimana membagi tugas quarternya di Kota Bandung, proses muscap berjalan dengan baik, Kang Dasep di Tasik berjalan dengan baik, dan sahabat-sahabat teman-teman wakil ketua di daerahnya masing-masing. Begini kan, berdasarkan dengan perkembangannya terkini dari KPP yang saya lihat di KB. Dan ada beberapa hal yang dinamika organisasi kita lalui dan kita tengah masih di situ. Kalau segi dalam taker bilang itu ada fase forming, storming, dan performing. Kita organisasi pendukung itu memberikan suara atau tidak, itu memberikan, itu sudah ada ya, itu sudah ada. Kalau itu sudah ada, tapi yang dimaksudkan mungkin kalau ada lagi dan juga kondisi yang memungkinkan ada bias, ada persepsi yang berbeda, itu mungkin harus dikeluarkan oleh bagaimana.
saya kira masukan yang bagus lah ya. Nanti disisir saja, mungkin ini bagian administrasi, dan kalau itu diperlukan nanti dimasukkan ke dalam surat edaran. Untuk hal yang bisa jadi pertanyaan ini kan muncul di semua cabang, terutama yang belum ya. Saya kira bagus, ampun, mohon, ini ahli strategi soalnya. Kang John ya? Mungkin saya pertama ini Pak Ketua ikut rapat pleno mungkin ya di sini yang dihadiri oleh Badan Pengurus Harian dengan para biro. Dan ini biasanya memang tradisi kita dulu yang namanya biro sama pengurus harian ini bisa. Jadi dia satu kesatuan yang seluruh kebijakan organisasi itu pasti kita tahu biro. Menanggapi soal muscap saya kira sudah ada petunjuk pelaksanaan teknisnya dan itu sudah ada dalam peraturan organisasi kita, jadi tidak ada masalah. Para porter ya Pak, para porter ini saya kira sudah tahu lah pasti juga sih. Kalau sudah duduk di Jawa Barat saya yakin pasti bisa. Mulai pencalonan dan dia calon masa ditolak, kan gitu ya. Begitu juga nih yang sudah dari awal-awal sudah daftar ke presidium ke SC misalnya, daftar pas hari-harinya dia nggak daftar ya paling kan nggak bisa juga. Ini tapi saya kira setahu saya yang tertinggi itu putusan ada di Musda, ada di Mucap atau di Munas. Keputusan tertinggi itu. Hal-hal lain itu bersifat ya kalau ada hal tertentu lah gitu. Tapi setahu saya tetap di Musda sehingga tadi pencalonan yang tadi dimaksudkan mungkin tidak terjadi, tapi kunci inti dari Pak tadi menyampaikan sebetulnya jika ada hal-hal yang lebih tafsir kita coba cari berikan kira-kira gitu ya. Enggak. Nah untuk ketuanya, sekretarisnya dan bendaharanya saya harapkan tidak terbatas di ruang ini aja gitu untuk berkomunikasi. Tampaknya kita putuskan saja, itu akan kita laksanakan tanpa menunggu cabang selesai. Kira-kira gitu ya. Ini bisa kita laksanakan di bulan Mei, tapi tinggal ada usulan dari organisasi lah mau kapan. Terlalu dekat. Kalau mau kalau mau Mei itu di akhir Mei. Kalau saran saya seperti itu sih nggak punya waktu. Tapi tugasnya bidang organisasi juga, saya kira mungkin ADART kan sudah ada tahap dilakukan kerjasama. Nah, kan belum ada tuh kita program kerjanya. Tapi kalau ini juga kita tinggalkan saya. Gitu. Jadi gitu ya, Kang Saud ya. Jadi dari pusat, saya tadi ini teman Wan Hatun sudah hadir. Tadi kita sudah rapat pleno. Mungkin nanti secara detailnya kami sampaikan informasinya apa yang berkembang di pleno. Karena pleno BPH, jadi Wanhat memang tidak ikut. Kami Wanhat hanya ingin menyampaikan rasa prihatin tentang kejadian itu Mariana. Jadi dari sejak pelantikan memang kita berusaha untuk melakukan pertemuan. Tapi karena kesibukan beliau sampai akhir kejadian kemarin, kita sebagai beliau sebagai Wanhat telah bertemu dengan dan usaha dan sebagainya. Kita dapatkan barisan, kita hadapi musibah ini bersama-sama, dan mungkin harus ada sesuatu kebetulan ada tim kecil namanya yang memantau terus peristiwa ini. Singkat untuk diri saya sendiri, ya, karena saya tidak berani memberikan tausiah kepada para senior di sini. Hanya mudah-mudahan tausiah itu juga nanti bermanfaat untuk yang lainnya. Ya. Saya sepakat bahwa kita sekarang ini sedang prihatin. Kita sekarang ini sedang bersedih atas musibah yang menimpa salah satu kader terbaik kita, Kang Yana Mulyana Suparjo. Saya kenal beliau sejak di Rumah FKPI Jawa Barat. Karena hampir setiap periode saya masuk pengurus PD 10 FKPI Jawa Barat dan naik pangkat masa kepemimpinan Kang Dadang Rahmat Hidayat. Jadi baru naik pangkat. Jadi terus dari biro hukum, biro apalagi, pokoknya mah di biro di atas kapuk dah, hampir semua biro. Ya, biro justru merasakan betapa nikmatnya, betapa teguh, kompak, betapa semangatnya justru masa-masa ketika
pengurus PD10 FKP Jawa Baratnya adalah THT bersama almarhum Bambang Yasmana ya. Saya merasakan betapa kekompakan kita waktu itu, ketangguhan kita waktu itu. Ya. Nah tentu saja Bapak dan Ibu, dalam perspektif agama kita, ya, yang namanya keluarga besar, Kang Yana itu keluarga besar kita. Hubungannya tak terpisahkan dengan kita. Ya. Yang dalam istilah hadisnya itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang saya setuju baru membantu. Satu sama lain harus saling menopang dan saling mendukung. Tapi karena sekarang di zaman modern dan profesional, tentu saja cara-cara mendukung kita kan tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang maaf-maaf kebodohan. Tapi yang profesional, proporsional, kita akan berikan dukungan dan bantuan itu semaksimal mungkin secara profesional dan proporsional dan laki-laki tidak menyalahi aturan hukum. Makanya seperti Kang Atang di Polda itu saya rasa wajib beliau memberikan sokongan dan bantuan hukum, menawarkan, betul ya? Ya, secara profesional dan proporsional tidak dilarang. Bahkan justru KPK akan sangat menghargai apabila pembelaan kita kepada orang yang sedang kena musibah itu kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum yang profesional dan profesional. Nah, yang tidak diinginkan itu adalah dukungan ala kadarnya, dukungan sporadis, dukungan tanpa konsep, dukungan yang tidak mengerti dan tidak tahu masalahnya, tiba-tiba gampang memberikan komentar. Nah itu yang hanya akan membuat gaduh, yang hanya akan memberatkan kepada kadar dan keluarga besar kita yang kena musibah. Saya setuju tadi itu arahan Pak Ketua. Oleh karena itu sebelum saya menyampaikan tausiah singkat, dalam perspektif agama apapun segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, diberi kesabaran, tetap tenang, dan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di mata Allah, betul tidak? Segala sesuatunya amat sangat mungkin. Oleh karena itu mohon keikhlasan dari semuanya, marilah kita berkumpul dengan sama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam menjalani proses hukumnya di KPK sekarang ini. Alhamdulillah wal-bolimiyatin sholihah al-fatihah. Atur nuhun. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Pak Ketua yang terhormat. Di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan, ya, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu amat sangat mencintai hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah dengan tertib, dengan teratur, dengan disiplin, dengan kompak. Lakukan fungsi-fungsi organisasi jangan dianggap sebagai sebuah fenomena duniawi biasa, tapi itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agenda dan keinginan apapun, terlebih-lebih keinginan yang besar dan luhur untuk kepentingan kemajuan bangsa, itu butuh dikelola dan digarap melalui organisasi. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita kerjakan, apa yang Pak Ketua laksanakan, apa yang kita backup kepada beliau terhadap berbagai macam agendanya, Bapak dan Ibu, itu amalan-amalan yang utama itu di sisi Allah. Terlebih-lebih untuk kemajuan bangsa, terlebih-lebih untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45, terlebih-lebih untuk melaksanakan apa yang diciptakan oleh para leluhur kita, para pejuang bangsa. Itu merupakan amalan-amalan utama. Tidak kalah utamanya dengan kita melaksanakan sahur. Tidak kalah utamanya dengan kita melaksanakan sholat. Jadi rapat kita di sini dalam rangka membicarakan tata kelola organisasi agar kita betul-betul mampu efektif menjalankan organisasi. Apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi bukan sekedar duduk biasa.
Nah hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala selama dalam yang satu ini merupakan paket yang komplit, dan paket komplit ini Bapak dan Ibu yang terhormat ada gembleng pada ibadah saum Ramadan kita sekarang. Apa pokoknya? Yang pokok itu Bapak dan Ibu, kita tidak bicara tentang kompetensi, tidak relevan bicara tentang kompetensi organisasi payunan ibu serta bapak yang sudah malang melintang berpengalaman dalam bidang organisasi. Betul. Kita tidak relevan bicara tentang leadership di hadapan bapak dan ibu yang sudah malang melintang urusan leadership. Kita tidak akan bicara tentang persoalan manajemen karena bapak dan ibu semuanya sudah malang melintang pada bidang manajemen. Tapi pada itu, pada perspektif Al-Quran, pada aspek spiritualitas yang tidak kalah pentingnya dibicarakan di organisasi agar kita katanya mampu melaksanakan amalan-amalan utama sebagaimana amalan-amalan utama yang lainnya. Kata Allah, tetaplah katanya bersabar dalam melaksanakan semua amalan-amalan utama itu, karena amalan-amalan utama itu kata Allah tidak mungkin bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali hanya oleh orang-orang yang sabar. Makanya kenapa hadirin, dalam setiap kali kita menghadapi agenda apapun, pekerjaan apapun, program apapun, termasuk persoalan apapun, pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang